المفسرين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الصمد الفالنباني وعلى بقية المشايخ والصلحاء هذه البلدة والدنا والديهم وأمتنا وأمتهم وأمتكم وأمت المسلمين عامة الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hasa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Nawayna man nawa salafuna salih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda serta para bunda dan jamaah yang menyaksikan ta'lim di setiap ba'dal maghrib di Masjid Fathul Khair, Simpang 4 Air Putih, Kota Suryanata, Kalimantan Timur, di mana saja berada, yang mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilindungi dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan pula barataannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan daripada segala macam penyakit, serta amal ibadahnya diterima oleh Allah dengan sempurna. Kemudian hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Berikutnya kembali kita mengkaji kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Yang berikutnya adalah, berkatalah muallif pengarang kitab ini, dan kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Ini pembahasan masih di dalam persiapan hendak melaksanakan sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan di antara adab ataupun etika bagi seseorang yang hendak menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, terlebih dahulu mengosongkan hatinya, mengosongkan hatinya daripada segala pekerjaan yang memang dia bekerja pada hari itu atau pada saat itu.
mengosongkan dari perihal bisnis yang memang sebelumnya dia berbisnis, atau segala aktivitasnya yang bersifat duniawi, maka harus bisa membedakan antara aktivitas duniawi dengan aktivitas ukhrawi. Jika pada saat kita hendak masuk ke ranah ukhrawi, maka dunia itu jangan dibawa-bawa, jangan dihayal-hayal, jangan dipandang baik secara pandangan mata yang zahir maupun secara pandangan mata yang batin. Bujur-bujur dikosongkan hati kita, hanya diisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jumlah nominal uang rupiah yang tergambar di situ. Tidak ada bentuk makanan yang tergambar di situ. Tidak ada juga bentuk harta seperti sebuah kendaraan ataupun rumah, apalagi babinian. Jangan dibawa dan dihadirkan di dalam sembahyang. Maka ini dapat mengurangi kesempurnaannya sembahyang. Karena sembahyang seseorang itu nilainya itu dari keikhlasannya, dari kekhusyuannya, dari ketulusannya. Jika bujur-bujur tulus karena Allah serta khusyuk dan ikhlas liwajhillahi ta'ala semata, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena selainnya, selamatlah sudah. Maka sembahyang kita bisa dipertanggungjawabkan, sembahyang kita menjadi sempurna, nilainya pun menjadi sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembahyangnya kita itu dibanggakan oleh Allah karena tidak melibatkan perkara dunia sedikit pun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita usahakan, meskipun memang pada kenyataannya ngalih banar, bermunculan tupang macam-macam perkara atau yang bersifat dunia tadi itu ketika di dalam sembahyang itu. Ya, belum kita melaksanakan sembahyang itu sudah bermunculan tuh segala jenis hutang apa semuanya teringatan. Ya, apalagi sudah Allahu Akbar itu lain pulang, beda. Ya, banyak lagi di situ hambatannya. Karena bujur-bujur syaitan berperan di situ, menguasai seseorang tadi itu, jakanya imannya lamah itu. Ya, dengan tipu dayanya dia mengira sembahyangnya sudah sempurna, padahal ya nilainya kosong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia masih dikuasai oleh syaitan. Dan syaitan ini memang harap banar. Jangankan sekelas kita manusia biasa, ataupun sekali gus para tuan gurunya, ya, para nabi saja kalah sama rayuan syaitan itu. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nang kayak apa kurang nyamannya itu Nabi Allah Adam di dalam surga, nyaman benar biar. Handak apa? Tinggal handak langsung diandak oleh Allah di situ. Handak ini diandaknya oleh Allah di situ ada. Handak ini diandak oleh Allah. Handak ini diandak oleh Allah. Semuanya sudah disediakan. Ya, tempatnya nyaman. Ya, suasananya nyaman. Semuanya yang ada di sana nyaman-nyaman. Allah. Kemudian diberiakan kekawalan pulang yang nyaman. Dikeluarkan dari suluknya beliau, yaitu keluarlah Siti Hawa. Supaya kenapa? Lebih tenyaman lagi di dalam surga, karena ada kekawalan. Karena senyaman-nyamannya dalam surga, punya sorangan kada nyaman juga. Sorangan di situ kada kekawalan. Ya, nyaman, bagus tempatnya.
menakjubkan tempatnya. Akan tetapi kita sorangan, ada kekawalan di situ, macam kita berisi rumah bonol, komplit, berikut isinya, dalamnya semuanya serba lek, serba hanyar. Ya, tapi kita sorangan di dalam rumah itu kada nyaman. Meskipun rumahnya sederhana, tapi di situ ada bini kita yang awali kita nyaman. Ada bini kita yang awali. Ya. Nyaman karena ada kekawalan di situ. Nah, oleh Allah diberiakanlah kekawalan. Siti Hawa nyaman. Tapi di tengah daripada kenyamanannya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa tadi itu ada reaksi syaitan, iblis. Nah, iblis ini Arab benar. Dan iblis ini asal mulanya min ahlil jannah, dia di surga. Hanya saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malaikat dan berikut makhluk Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, artinya menghormati Adam. Semuanya menghormati Allah. Adam menghormati Adam alaihi salam. Ya, menghormati Nabi Allah Adam alaihi salam atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja iblis ini yang mucil nih kada hakun ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aba wastakbar. Aba ini menolak, wastakbar sombong. Kada hakun ini, padahal yang memerintahkan dia itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ikam hormati itu Adam. Kada mau je. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Tuhan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dia dari tanah liat. Masa aku nih yang dari api harus sujud kepadanya, harus menghormatinya? Bukan sebaliknya, ini harus hormat dengan aku. Kada kawai. Ya. Bah, kalau begitu innaka rajim. Ente terkutuk dah sudah. Ya, terkutuk ente. Ikam keluar dari sini, amunnya kada hakun sujud dengan sidin, kada hakun menghormati sidin, ikam sombong, ikam angkuh. Ya. Innaka rajim, kau terkutuk, keluar dari sini. Ya. Ujar si iblis tadi, kada apa? Amunnya kehendaknya nangka itu, siap, aku keluar dari sini. Oh, keluar. Ya. Ada permohonan, beriakan usia yang panjang agar aku kawa mengajak hambamu untuk menjadi kekawalanku di neraka, kecuali mereka daripada yang ikhlas, yang tulus, yang ikhlas. Innaka minal mundharin. Kata Allah, permohonan ikam aku kabulkan. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kada langsung dimasukkan ke neraka. Diandak dulu di dunia. Sagan memperdaya hamba Allah yang lemah imannya. Nang sudah berisi iman, amun nang kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kada dirayu lagi, kada diperdaya lagi, sudah terperdayainya. Amun yang beriman kepada Allah ini masih akan diperdaya oleh syaitan, oleh iblis tadi itu. Ya, oleh iblis. Makanya ini diberiakan oleh Allah usia panjang. Ya, karena ini kada hakun masuk ke neraka langsung kecuali dengan beberapa pengikutnya dari hamba Allah, kecuali hamba Allah tadi itu yang mukhlis, yang ikhlas, maka kada terpengaruh dengan tipu daya dan rekayasa serta perdayaan syaitan. Kada bakalan mampu kalau nya ikhlas dalam melaksanakan suatu hal apapun. Ya. Makanya setiap orang yang beriman kepada Allah tidak lepas daripada tipu daya syaitan. Kita selalu akan diperdaya oleh syaitan. Jangankan di luar sembahyang, di dalam sembahyang terlebih lagi itu syaitan kada bakalan berdiam inya, terus dan terus akan mengganggu dan memperdaya kita supaya sembahyangnya kita ini kada bujur-bujur. Ya, syaitan tuh
ada juga melarang kita sembahyang. Silakan aja sembahyang ikam, tapi sembahyangnya itu hanya sembahyang saja, hatinya bersama inya, makanya dimunculkannya. Dimunculkan berbagai macam-macam di situ. Oh ya, dari mana itu timbul permunculan yang macam-macam tadi itu ketika sembahyang? Seperti hutang bisa teringatan, binian bisa terlihat, oh ya, kendaraan bisa terlihat, ini itu macam-macam bisa dengan jelas itu terlihat. Ya, dari setiap manusia itu di dalam diri kita ada hadus syaitan. Ada hadus syaitan. Hadus syaitan itu tempat bersemayamnya syaitan. Dia akan menguasai hawa nafsu kita. Sebujurnya hawa nafsu kita itu bujur. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap nang lahir itu bersih. Dia diciptakan oleh Allah secara totalitas itu suci, murni, bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Mulia manusia itu berisi hawa nafsu, hawa nafsunya mulia. Nah, hawa nafsu itu ketika ditunggangi sama syaitan itu berubah menjadi kadang mulia lagi. Tercemar, diibaratkan banyu itu asal mulanya ini bening, asal mulanya bersih, karena terkontaminasi dengan kotoran-kotoran datang dari pabrik, datang dari ini, dari itu dan sebagainya, timbullah jadi karuk. Nah, asal mulanya bening, nah kaini timbul diandak banyu teh, tehnya diandak di sini jadi karuk, kada bening lagi, kada putih lagi ini. Ini bukan banyu putih bang, ini banyu bening. Namun banyu putih itu susu ngarannya. Ya kan? Beb, maaflah jangan banyu putih aja dusta. Bukan banyu putih, ini banyu bening. Nah, jakanya diandak di situ kopi jadi banyu kopi, diandak teh jadi banyu teh, diandak susu jadi banyu susu, diandak kopi teh susu jadi banyu campur. Jadi banyu campur. Nah, itu terkontaminasi tadi. Sebujurnya aslinya ini, aslinya nih. Nah, asli. Nah, jakanya diandak kopi. Bukan banyu bening lagi, banyu apa itu aja? Jadi banyu kopi, ya kan? Nah, diandak limon, jadi banyu limon. Nah, ya kan? Nah, macam-macam itu tergantung nang diandak di situ banyu apa, jadi berubah bajunya. Hawa nafsu ini kayak itu juga. Kita nih, hawa kita nih asal mulanya bagus, karena ditunggangi sama syaitan dan macam-macam. Syaitan ini kan jabatannya. Jadilah nafsu kita ini lawamah, nafsu su, waduh, macam-macam nafsu terandak di sini semuanya. Hanyar di situ kita terprogram sama bubuhannya tadi itu, disetelnya pas lagi sembahyang, disetelnya program syaitan tadi itu, kada khusyuk pulang dengan Allah, teingatan ini, teingatan itu, timbullah jasadnya kita di masjid, rohnya kita di mana kada tahu. Bisa jadi rohnya di jalanan, di pasar, di mall, ya, di kendaraan, macam-macam lah di situ. Makanya ada hadus syaitan di sini. Rasulullah SAW dari usia beliau 5 tahun, pada saat itu di kediamannya Halimatu Sa'diyah di Bani Sa'ad itu sudah dibedah, dikeluarkan, akhraja min qalbihi hadus syaitan. Ya, ditiadakan tempat semayamnya syaitan itu dalam dirinya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Sayyiduna Muhammad. Selain daripada Rasulullah itu, nah kita ini kada hawa sudah memang dasarnya ada di situ. Makanya selalu menggoda timbulnya tuh ketika kita sembahyang, nah macam-macam. Ya, macam-macam dimunculkan, dinampakkan, dihadirkan lawan si bubuhan iblis tadi itu. Nah, jadi kita harus sadar. Makanya ada istilah dalam sembahyang itu, nah kayak ini. Nah, nih tasawufnya, nah kan di sini hadus syaitannya itu di sebelah kiri di hati, bukan di jantung. Jantung kan sebelah sini, ini di hati, tendahulu hati. Nah di sini, di andaknya di situ. Oh ya, Allahu Akbar. Nah kayak andak di situ supaya kenapa? Ya syaitannya tadi itu ruang
lingkup geraknya itu sempitnya buka. Nah itu hanya bujur-bujur, dikosongkan, berusaha memang ngalih bujur. Ya, realnya itu ngalih pian. Ya, kalau memang belum menjadi orang yang ahli ma'rifat kepada Allah itu, ya itulah mujahadah kita dalam sembahyang tadi itu. Minimal dan ulama itu memberikan pendapat, ya minimal ketika takbir Allahu Akbar khusyuk itu minimal. Ada lagi yang berpadah amunnya kada kawa pas ketika takbir masih juga tergambar tuh macam-macam di situ ditampakkan oleh syaitan tadi, oleh si iblis tadi itu. Ya, maka ketika baca Fatihah, hadirkan kebesaran Allah ketika membaca Fatihah dengan cara menghayalkan bacaan Fatihah tadi dari bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ujungnya. Supaya kada kabur pemikiran kita itu. Tahu yang kita baca itu ini apalagi tahu artinya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Nah itu diartikan sebuting huruf tadi itu kita hadirkan, maknanya itu di bujur-bujur ditampakkan, dihadirkan di situ. Itu akan membantu kekhusyuan. Artinya ada peduli dengan bacaan tadi. Ada peduli dengan bacaan Fatihah, tahu kita. Ini kadang kita kada tahu lagi, kada sadar. Padahal di tengah-tengah sembahyang, tapi kada sadar kita lagi sembahyang apa bukan. Sampai bertanya-tanya dalam diri kita nih, aku ini sudah baca bismillah kah belum? Nah, aku ini sudah baca bismillah belum? Nah, ini tuh lagi sembahyang padahal lupa dengan bacaannya karena tadi itu pecah. Nah, yang fokusnya pecah ada lagi dengan Allah macam-macam dan sudah. Nah di situ, bayangkan Bismillah itu jar ulama minimal. Ya, kada kau menghadirkan kebesaran Allah itu kan banyak. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayati. Di antara kebesaran Allah ini, di antara kebesaran Allah itu aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan bacaan tadi itu daripada Bismillah sampai hujungnya waladhdallin. Nah, jadi sadar kita ini lagi sembahyang kepada Allah. Itu termasuk minal khasyiin, daripada orang yang khusyuk. Kada kawal juga masih ada tuh solusi dan lainnya ketika sujud, ketika ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya Allah, subhana. Bayangkan di situ maha suci Allah. Nang suci, sebujur-bujurnya suci itu hanya bagi Allah. Kesucian hanya bagi Allah. Amunnya manusia seperti hamba ini, ada kalanya suci, ada kalanya kotor, ada kalanya karuh. Nah, kami ini kada sempurna ya Allah. Nang sempurna itu pian ya Allah. Nah, di saat ruku, Al-Azim, kau yang maha agung, maha besar. Kami ini halus, hina, pian nang agung, pian nang mulia ya Allah. Kami ini hina Allah. Nah, hadirkan tadzallul itu menghinakan diri kita seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menandak diri kita di hadapan Allah. Nah aslinya kita itu nah hina, kemuliaan itu ampun Allah. Nah kita diberiakan tuh kemuliaan itu dari Allah, sagad membulikakan pulang kepada Allah. Nah itu bukan pas kita sudah menjadi mulia itu timbullah sifat ya ujub, sifat takabur. Itu perampok namanya. Karena sifat semuanya itu bukan ampun kita. Nang ampunnya Allah, nang berhak untuk angkuh itu Allah, nang berhak untuk sombong itu Allah. Ya, nang berhak untuk ujub itu Allah. Kita ini kada berhak, la haula wala quwata. Kita ini kada kekuatan, kada daya kita ini illa billah, kecuali Allah. Nah kitanya kada ada di saat sembahyang itu. Jangan dihadirkan diri kita, karena pada dasarnya diri kita itu lama, pada dasarnya diri kita itu hina. Jangan dihadirkan di situ, andak di situ kebesaran Allah. Jadi siapa nang ruku, siapa nang sujud, nah siapa nang qiyam, siapa nang tumanina, bukannya kita.
dan mengaku-akui. Dah ada kita di situ, la haula wala quwata illa billah. Siapa nang menjadikan kita ini kawa sujud, kawa ruku, kawa berdiri? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inya juga kita kata Allah. Kalau kada dihendaki oleh inya tuh kita kada kawa berdiri, kada kawa ruku, kada kawa sujud. Berarti itulah kelemahannya kita. Hadirkan di situ dalam sembahyang. Kada kawa dalam ruku, dalam sujud. Ujar ulama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kita ni hina, rendah, a'la yang maha tinggi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita sujud sagan siapa? Sagan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan amunnya kita sujud sagan Allah. Nahnul fuqara wa antumul aghniya. Aku ini nang fakir, pian nang sugih. Kita kepada fakir tapi kepada Allah, karena Allah yang mensugihakan kita. Jangan kita kepada sugih di hadapan Allah kalau ada apa-apanya. Ya kalah. Kita kepada hina di hadapan Allah, Allah mulia. Nah, kita diberikan kemuliaan itu oleh Allah. Karena kita merasa diri kita mulia. Kalau merasa diri kita hina, kalau kita merasa mulia di hadapan Allah, kalau dapat kemuliaan dari Allah. Nah, ada dicabut kemuliaan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ikan merasa mulia Pak. Nah, itu dicabut oleh Allah kemuliaan itu. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu kalau mencabut kemuliaan seketika itu juga dicabut kemuliaan seseorang menjadi hina. Kehinaan seseorang dicabut menjadi mulia. Sanggup Allah itu. Nah, keagungan seseorang, ya, jabatan seseorang dipindah oleh Allah. Ya, raja menjadi hamba, hamba menjadi raja, seketika itu juga bisa Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya, setumat kerajaannya dicabut oleh Allah, dipindah ke hamba. Si hamba setumat dia hamba menjadi raja, seketika itu juga biidznillah biiradatillah, dengan izin dan kehendaknya Allah kawa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, tahu, hanya tahu kita ni siapa. Nah, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa nang selalu mentangati dirinya, sagan apa aku diciptakan. Nah, dari apa aku diciptakan? Tahu ini dengan yang menciptakan. Siapa nang menciptakan aku ini? Apabila inya tahu siapa yang menciptakan, sagan apa inya tercipta, dan hendak kemana setelah diciptakan, nah tahu inya dengan dirinya itu bukan siapa-siapa, berarti sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nang menciptakan Allah, sagan apa diciptakan? Sagan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau jin dan juga engkau manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Oh, berarti itu tujuannya Allah menciptakan aku, sagan beribadah. Dan akan memulih kemana? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kemudian akan dimulihkan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita supaya pas dimulihkan kepada Allah itu selamat, beruntung? Nah, ujar Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyaklah biar berbekal. Bekal nang terbaik sagan ikam itu adalah takwa kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nang kau bertakwa kepada Allah, berarti dia telah memperoleh suatu bekal sagan di akhiratnya kaina. Oh, itu. Jadi takwa itulah bekal kita tuh. Ya, jangan bawa bekalnya apa? Ya, duit, amas, ada berlaku. Ibadah kita itu nah yang menjadi bekal kita sagan di akhirat. Makanya bujur-bujur ya di dalam pelaksanaan ibadah itu. Sampai ulama itu membagi-bagi tentang kekhusyuan kita itu, amunnya kita kada kawa mulai daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah itu khusyuk. Dan sekelas kita ini termasuk ulun ini kada kawa. Ya, sekelas kita ini nah termasuk ulun khusyuk dari awal sampai akhir itu kada kawa.
Nah, kada kawa. Kita jujur aja, jujur-jujuran aja. Kada kawa khusyuk hilang. Orang bahari itu yang namanya khusyuk dalam sembahyang itu kayak Imam Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau di satu peperangan terkena anak panah pas bagian pundaknya di sini, hendak dicabut, kaina dulu jar Imam Ali karamallahu wajah, kaina dulu. Biar aja. Ya, ikam cabut itu anak panah di saat aku sedang sembahyang. Begitu Allahu Akbar, kada tahu lagi dengan dirinya, dicabut tuh anak panah. Kada terasaan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai doa. Sudahkah ikam dicabut anak panah tadi yang menancap di bagian punggung aku? Sudah ya Imam Ali. Kada terasa lagi sembahyang. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiba-tiba tiang, salah satu tiang di satu masjid itu tergugur. Bunyi suaranya itu sampai ke sekampungan. Ya, takutan orang, takut, tergugur semuanya. Satu tiang penyangganya itu gugur, takut tergugur semuanya. Kuciakan orang di luar. Ada Imam Ali Zainal Abidin lagi sujud. Ya, beliau santai aja. Sehabis sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Imam, kada mendengarkah di higapian itu tiang masjid ini tergugur? Kami khawatir nang di luar ini kenapa-napa dengan pian. Mana ada je aku mengetahui. Kereta aku lagi istighraq dengan panak dengan Allah, lagi sembahyang, lagi sujud. Ya, kada diingatkan dengan selainnya katanya. Kada diingatkan dengan selainnya. Allahu Akbar. Begitu juga dalam suatu waktu lain lagi sembahyang, oh ya, Al-Imam Ali tiba-tiba tempat yang dimana beliau sembahyang itu terbakar, api melahap, kenal. Semuanya orang guciakan, ada Al-Imam Ali, ada Al-Imam Ali. Beliau lagi sujud, Sehabis sembahyang, kami khawatir semuanya dengan pian. Takut kenapa-napa dengan pian ya Imam. Kami kadang tahu, kadang merasa ada api, kadang merasa ada api. Al-haddi nar jahannam. Allah, aku dilupakan. Ya, api dunia itu dengan api neraka jahanam. Allahu Akbar. Panahnya dengan Allah. Tak tahu lagi dengan kejadian-kejadian. Kita ni kada usah ada tiang tergugur, ada api nang melahap kayak itu, ada nyamuk nih. Belum nyamuk itu hinggap nih ya, nah dicarinya sama tuh. Mana ikam ya? Nah. Sampai bacaannya lupa. Bacaannya nih, aku ini belum baca Fatihah nih gara-gara nyamuk. Padahal nyamuk itu jelmaan daripada syaitan. Bisa jadi juga setan ini kau menjelma, bisa menjelma ini, menjelma orang soleh. Barsiso sekelas Barsiso ini bisa tergoda dengan syaitan. Barsiso yang muridnya ribuan, kawat terbang di atas langit. Muridnya jadi Batman. Muridnya jadi Batman. Ada kemana-mana itu terbang. Kada payu kendaraan, kada payu oto, kada payu taksi, kada payu ojol, kada payu Gojek, kada payu Grab, kada payu. Terbangnya hendak mana? Balikpapan. Dari Balikpapan anda kemana? Anda ke Samarinda. Terbang kemana-mana, terbang. Allah, sampai malaikat ditakjub. Ujar malaikat, ya Allah, itu nang terbang itu sejenis hamba kah? Bukan, itu manusia, itu bubuhan Samarinda itu. Bubuhan Samarinda itu terbang sejenis manusia itu. Wah, masya Allah, jar haratnya bujur
muridnya nang seharat itu tapi gurunya akan menjadi su'ul khatimah. Ujar Allah, gurunya akan menjadi su'ul khatimah, bersisok ulama besar ya, menjadi matinya su'ul khatimah, hina, randah, karena kena tipu dayanya syaitan. Syaitan menyerupakan ulama bebulang gonol, lebih gonol daripada ban Vespa lagi. Jubah, berlapis jubah. Allah, wah, Allahnya aja harap benar. Tapi bukan dari hatinya. Ini sengaja hendak memperdaya si ulama tadi, si bersisok. Dinya beribadah, di higanya bersisok. Bersisok sehebat-hebatnya bersisok beribadah, waktu makan ininya, waktu bulik. Ini ulama ini nih, setan yang menjelma ulama ini kerja makanan, kerja bulik, kada berisi rumahnya setan. Kada kau makanannya. Ibadah sengaja dihirangkan, yang dihirang jidatnya dihirangkan. Setan iblis tuh bisa. Nah, jadi hirang jadi hirang. Kada pakai sujud lagi, hirang seorang. Bersisok santai, inya terus sujud beribadah, kena ampi sembahyang 2 rakaat, bangkit lagi sembahyang lagi, terus seperti itu berhari-hari. Takjub mulai bersisok nih, orangnya hebat benar kan, khusyuk, nah berwirid, berhimmat, beribadah, berdoa, kena sembahyangan pulang malam kada kawa guringan. Kalah kami je, fisiknya hebat benar nih, berhari-hari kada terlihat inya makan, kada terlihat inya minum, tapi fisiknya kuat, ibadahnya mantap je. Mulai nah terperdaya bersisok. Apa gerang nih ilmunya nih, amalannya nih, wiridnya nih. Nah kita nih kadang kalau melihat ada orang harat itu kelak, apa gerang amalannya nih, nah kayak itu apa aja amalannya nih, aku takutin nih, fulan biar nih aku perhatikan sugih, banyak harta sana sini, apa gerang amalannya, nah amalannya ujung-ujung ke amalan kita nih, ke amalan. Ini apa gerang-gerang amalan orang ini, harat benar. Ujar si bersisok kena lawas kelawasan, masuk ah, masuk hanya jam 7 le sudah isap pula. Hanya jam 7 lebih aja, sambungnya kena. Jadi bersisok kita tunggu-tunggukan, nah bersisok aja saikong. Bersisok itu akhirnya bertakun dengan si ulama iblis ini, nah jen guru, aku tangati pian ini harap benar beribadah berhari-hari, kada tersentuh makanan minuman, luar biasa pian ini, kalah kami je. Apa gerang amalannya apa? Nah amalan bolang bekesah. Ini aku nih bekesah dulu lah dengan ikamjar. Semalam aku ini preman aku ini semalam. Aku ini suah membunuh orang, suah berzina, suah minum khamar. 3 ini aku lakukan. Makanya harus sanggupkan nih untuk menjalankan ujian ini. Karena ikam ini stomat lebih daripada aku lagi. Karena dasarnya ikam ini orang hebat dia. Apa gerak ujiannya gurai? Nah, mencobailah minum khamar. Nah, secangkir ini aja, secangkir aja. Jangan lebih, secangkir aja minum khamar. Waduh, kada kawa itu haram. Ibunya ulun kada memadahkan ini suci, halal, haram, nyata ya haram. Tapi ini dibalik kita mengkonsumsi ini kayak nana pian bertobat itu sama Tuhan, disucikan, dimulikakan ke jiwa nang mutmainnah, nang suci bersih, dan juga diumbai dengan maqam. Nah, kena derajat ikam naik, karena ikam sudah bertobat, sudah menghadapi masa-masa ujian. Ada kawan nang lain kajar, kamu ngompati aku kada kawah berzina bahari aku, sanggup ikam berzina,
Kada kawa guru aja minum khamar, apa namanya, membunuh, kada kawa ikam kala. Kada kawa, paling kada ini aja ikam. Nah, sangkir ini, sangkir jangan lebih lah, jangan ditambah sangkir, tambah lagi sangkir lagi setelah ikam itu. Nah, sangkir aja, cobain dulu. Habis itu ikam boleh kepada ikam bertobat, berkhidmat dengan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan mengangkat derajat ikam setinggi-tingginya. Oh my, masuk di akalnya. Masuk di akal. Ini gurunya setan ini, kacau ini. Akhirnya singkatlah, keesokan harinya ia mencari-cari wadah yang menjual jual minuman khamr. Ada satu toko buka, ya, terjauh daripada toko yang lain. Masuk ke dalam. Anu jar, ding, adakah menjual minuman? Banyak aja. Tuangkan sangkir. Pas yang penjualnya tadi bebinian bunga seksi pulang. Tuangkan cair, tutup. Lihat kanan kiri ada orang, tabuknya. Tambahin lagi, sama habis sangkir. Mulai kunang-kunang mata. Ujar bebuhan weh ini, play. Kunang-kunang. Mana nang di muka nih binian bungas pulang. Aja bungas seksi. Nah, macam binian tuh macam beparak. Nah, namanya play lah. Nah, akhirnya diragapnya si binian tadi itu. Diragap, sudah terbuai dia dengan minuman tadi itu. Akhirnya merakap binian tadi. Si biniannya ketakutan juga. Nah, kuciak si binian. Waduh, kacau aja. Mencari lading, diambilnya lading tadi, dibunuhnya orang tadi. Si binian tadi dibunuh. Diragap hendak diperkosa, cuma berkeciak. Nah, ya, takutannya ketahuan, dibunuhnya. Namanya orang kada menyadarkan diri lagi play. Nah, hati-hati itu kalau sudah lagi minuman tuh kayak tol bang, tahu tihang aja dipadahkan binian bungas. Sayang tihang. Akhirnya sudah tahuan masyarakat, kesahnya disalib nih orang. Nah, disalib. Sudah disalib, datang si iblis tadi tuh, nang bebulang tadi. Ikam nih jar bongol juga. Kan bapak ada, jangan yang lain membunuh, jangan memperkosa, jangan. Aku cuma bapak ada ke ikam tuh minum aja. Habis itu bertobat, ikam malah membunuh orang. Apa ini salah ikam? Waduh, jar kayak apa ini? Guru nih, kawakah pian ini mengeluarkan aku, melepaskan aku dari saliban orangnya, disalib. Kawa aja si iblis. Satu catatan, ikam sujud dengan aku aja. Nah, kayak apa aku kawa sujud dan aku ini disalib? Ikam mengerti, pakai bisaroh aja, pakai bisaroh ikam sujud dengan aku, selesai. Begitu si ulama tadi bersujud pakai bisaroh mata dengan si iblis, langsung meninggalnya. Allah, meninggal dalam keadaan suul khatimah. Itulah syaitan. Dengan orang alim aja ini kawa memperdaya. Ya, Nabi kawa diperdaya, orang alim kawa diperdaya, apalagi dengan kita nih umumnya, termasuk ulun ini. Makanya kalau kada hati-hati, terutama dalam perihal ibadah ini, waduh, di situ ada perannya syaitan. Kelanjutannya insya Allah akan kita bahas masih di dalam etika sembahyang di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan harapan kita, optimis kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sempurna di mata Allah, dan itu menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan bekal ibadah kita di dunia, Allah selamatkan kita dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada minni walakum minkum, mohon maaf, seribu maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan taqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u an yastajabu lahu. Nas'aluka ilman ladunya wal mashrab safil ahli wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.